Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman. Saya dari program studi Bahasa dan Sastra Arab. Baik, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan tentang teknik penyusunan dan pelaksanaan tes hasil belajar. Dalam arti luas, evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka setiap kegiatan evaluasi dan penilaian merupakan suatu proses yang sengaja direncanakan untuk memperoleh informasi atau data. Barang tentu informasi atau data yang dikumpulkan itu haruslah data yang sesuai dan mendukung tujuan evaluasi yang direncanakan. Dalam proses pembelajaran, peran sekolah dan guru yang pokok adalah menyediakan dan memberikan fasilitas untuk memudahkan dan melancarkan cara belajar siswa. Guru harus dapat membangkitkan kegiatan-kegiatan yang membantu siswa meningkatkan hasil belajarnya. Namun di samping itu, kadang-kadang guru merasa bahwa evaluasi itu merupakan suatu yang bertentangan dengan pengajaran. Hal itu timbul karena seringkali terlihat bahwa adanya kegiatan evaluasi justru merisaukan dan menurunkan gairah belajar pada siswa, hingga anggapan dengan adanya kegiatan evaluasi itu bertentangan dengan kegiatan pengajaran. Pendapat yang demikian pada hakikatnya tidaklah benar. Evaluasi yang dilakukan dengan tidak benar dapat mematikan semangat belajar siswa. Pada slide berikutnya yaitu rumusan masalah yang bakal kita bahas nantinya pada presentasi ini. Pertama, mengapa teknik pelaksanaan tes sangat penting. Kedua, tahap penyusunan tes. Yang ketiga, jenis-jenis tes. Yang keempat, teknik pelaksanaan tes yang baik. Yang kelima, penilaian hasil tes. Dan yang terakhir, tips dan trik dalam pelaksanaan tes. Baik, pada pembahasan pertama yaitu mengapa teknik pelaksanaan tes sangat penting. Karena dapat mempengaruhi hasil tes siswa. Ketika teknik pelaksanaan tes kurang baik, maka hasil tes yang didapat juga tidak akurat dan tidak dapat menyesatkan. Oleh karena itu, diperlukan teknik pelaksanaan tes yang baik dan benar agar hasil tes dapat mencerminkan kemampuan sebenarnya dari siswa. Teknik pelaksanaan tes yang baik meliputi beberapa hal seperti menentukan jenis tes yang sesuai, menyusun instrumen tes dengan baik, memberikan petunjuk tes yang jelas, memberikan suasana tes yang kondusif, dan melakukan penilaian hasil tes dengan benar. Pembahasan kedua yaitu tahapan penyusunan tes, yang mana merupakan tahap yang sangat penting dalam proses evaluasi pembelajaran. Tahapan penyusunan tes meliputi beberapa hal seperti menentukan tujuan tes, menentukan cakupan materi tes, menentukan jenis soal, menyusun instrumen tes, dan melakukan uji coba instrumen. Dengan melakukan tahapan penyusunan tes yang baik dan efektif, maka akan dapat dihasilkan tes yang dapat mengukur kemampuan siswa secara akurat dan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Selanjutnya, jenis-jenis tes. Terdapat beberapa jenis tes yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa. Di antaranya adalah tes objektif dan tes subjektif. Tes objektif terdiri dari pilihan ganda, true false, dan matching, sedangkan tes subjektif terdiri dari esai dan tugas. Pemilihan jenis tes yang tepat sangat penting dalam proses evaluasi pembelajaran, karena jenis tes yang tepat akan dapat mengukur kemampuan siswa secara akurat dan efektif. Selanjutnya, penilaian hasil tes. Penilaian hasil tes merupakan tahap yang sangat penting dalam proses evaluasi pembelajaran. Penilaian hasil tes meliputi beberapa hal seperti menghitung skor tes, menganalisis hasil tes, dan memberikan umpan balik kepada siswa.
Dengan melakukan penilaian hasil tes yang baik dan benar, maka dapat diperoleh informasi yang akurat mengenai kemampuan siswa dan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Dan pada pembahasan kita yang terakhir yaitu tips dan trik dalam pelaksanaan tes, di mana ada beberapa tips dan trik yang dapat membantu meningkatkan efektivitas tes dan hasil belajar siswa. Antara lain adalah memberikan latihan soal sebelum tes, memberikan umpan balik secara langsung setelah tes, dan menggunakan variasi jenis soal dalam satu tes. Dengan menerapkan tips dan trik tersebut, maka pelaksanaan tes akan menjadi lebih efektif dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa di kelas. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.